Tunggu dulu sebentar. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, sahabat-sahabat sehat yang hadir malam hari ini, baik para HMALC, calon-calon peserta training stroke komprehensif, calon peserta training MLS nyeri, ataupun MLS HDO, ya, ataupun mungkin ada di antara sahabat-sahabat yang malam hari ini sedang mengalami stroke atau memiliki keluarga penderita stroke. Nah, sebelumnya saya boleh izin tanya dulu nggak? Di antara sahabat-sahabat yang hadir malam hari ini, ada nggak sih yang bukan berprofesi sebagai seorang terapis? Ada kira-kira? Siapa kira-kira yang eh, profesinya bukan sebagai terapis? Mungkin guru, terapis atau nakes lah ya, gitu. Guru, karyawan, ibu rumah tangga mungkin, ya. Baik, Bu Dwi, guru ya. Terima kasih, Bu Dwi. Oke, yang lain, oke. Karyawan, buruh pabrik, bukan terapis. Oke, baik. Nah, dari teman-teman yang hadir malam hari ini yang terapis, ada? Boleh ditulis ya di kolom chat yang teman-teman terapis. Silakan. Saya hadir, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Supiati. Wah, Ya, saya lagi di kampung nih, cuman lagi di daerah Borobudur. Masya Allah. Jadi Oh, luar biasa, saya Bu. sambil tadi habis nerapi nih, saya lagi di musola nih, biar sepi. Siap, siap, siap. Bu Supi, sehat, Bu Supiati. Ya, Sehat ya, Alhamdulillah. Baik, teman-teman yang lain, ini rupanya banyak juga ini yang terapis bekam. Waduh, aku pun turis. Wah, Masya Allah. Siap, siap. Oke, ada yang pensiunan juga, Pari Hartoyo. Wah. Baik, teman-teman semua. eh, untuk yang terapis nih, kadang kita pernah nggak sih ngalami kebingungan ya terhadap pasien stroke yang kita pegang itu, yang kemudian progresnya mungkin belum kelihatan, tidak terlihat, sudah beberapa kali terapi, tidak ada perubahan gitu. Pernah nggak sih sahabat-sahabat mengalami hal itu? Ada, Ini buat teman-teman terapis ya. Ada ya? ada, ada. Oh ada. Pernah mengalami Pak Karena Johan ya? pasiennya juga tidak mau menerima. Jadi Oh gitu. progresnya nggak ada. Oke oke oke. Baik pernah ya. Oke pernah mengalami. Nah, memang sebagai seorang manusia ya, eh, tubuh kita itu kompleks, teman-teman, gitu ya. Tubuh kita itu kompleks. Kadang kalau kemudian kita salah, apa namanya, salah dalam melakukan tindakan terapi, hasilnya malah menurun gitu ya. Kondisi kualitas si pasien stroke ini, sehingga kemudian ini berdampak kepada pasiennya akhirnya marah lah, kecewa atau tidak terima dan lain-lain gitu ya. Nah, maka kemudian kita perlu dulu tahu tentang eh, kalau saya menyebutnya patofisiologi stroke gitu ya. Saya izin share screen dulu teman-teman ya, eh, yang mau kita bahas malam hari ini. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat ya modulnya. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah Ya. kelihatan ada udah gambar panahnya. ada kelihatan. Oke, baik. Baik, siap. Jadi teman-teman, judul kita malam hari ini webinar kita insya Allah 1 bulan ini kita akan bahas tentang stroke ya.
Pokoknya apa aja yang berkaitan tentang stroke kita coba pelajari, kita coba bahas, kita coba bedah, gitu ya, supaya eh, teman-teman sebagai terapis bisa lebih kuat lagi dalam eh, keilmuan terapinya. Mungkin yang sedang mengalami stroke juga bisa tahu langkahnya harus ngapain segala macam gitu ya. Malam hari ini kita mulai di tahun 2025 dengan 3 langkah kunci agar penderita stroke cepat sehat. Nah, pertanyaan saya kira-kira teman-teman, ada nggak sih penderita stroke yang nggak pengen cepat sehat? Ada nggak? Nggak ada ya. Semua penderita stroke itu kepengennya cepat sehat, cepat bisa aktivitas lagi. Bahkan bukan cuma penderita stroke-nya saja, keluarganya juga demikian. Dia kepengen keluarganya, anggota keluarganya yang terkena stroke bisa segera sehat. Minimal bisa apa namanya? Bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri gitu ya. Oke. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu bagi yang belum kenal ya. Nama saya Andi Hasbi Robbi. Experience dan aktivitas saya hari ini sebagai founder dari Healthy Mastery Academy. Kemudian mentor herbalis dari Iwa Healthcare. Kemudian juga saya pernah sebagai pendidik dan trainer Masta Karaga sampai dengan sekarang. Saya juga sudah sertifikasi herbalis BNSP dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 2022 saya menulis buku. Yang pertama itu Solusi Bahagia ya, dan yang kedua Sembuh Bahagia. Nah, buku Sembuh Bahagia itu hari ini sudah masuk cetakan ketiga. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah ya. Kemudian sahabat-sahabat, sejak tahun 2016 saya memfokuskan kepada penanganan stroke ya. Kenapa saya fokus kepada penanganan stroke? Karena tadi Kang Tommy sudah sampaikan di awal bahwa kematian akibat eh, kematian yang dialami oleh orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu penyebab tertingginya adalah karena stroke. Kemudian yang kedua serangan jantung, ketiga diabetes dan lain sebagainya. Seperti yang kita tahu, diabetes sendiri itu adalah mother of disease. Dia ibu dari segala penyakit. Makanya kadang orang kalau kena diabetes, dia bisa komplikasi ke ginjal, ke jantung, ya, ke stroke, dan lain sebagainya. Secara angka saja teman-teman, sahabat sehat semua, diabetes itu, penderita diabetes di Indonesia itu ada 40 juta. Bayangkan, 40 juta orang Indonesia menderita diabetes. Ya, artinya potensi orang terkena stroke akibat diabetes juga jadi lebih besar. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena adanya penggumpalan darah, ya, yang kemudian akhirnya penggumpalan ini, emboli atau trombotik ini naik ke pembuluh darah otak, lalu dia tersumbat di sana, menyumbat di sana, menumpuk, menyumbat, akhirnya sel-sel otak tidak kedapatan oksigen dan nutrisi dalam beberapa waktu dan mengalami kematian sel, kerusakan sel, gitu ya. Atau juga pembuluh darah itu menjadi tidak elastis, dinding pembuluh darahnya atau pembuluh darah perifernya tidak elastis sehingga kemudian terjadi kerapuhan pembuluh darah. Ketika tensinya naik, pembuluh darahnya menjadi pecah, dinding pembuluh darahnya atau pembuluh darah perifernya menjadi pecah, akhirnya membanjiri sel-sel otak, gitu. Maka dari itu kemudian di tahun 2016 saya fokus ya, semenjak saya selesai masih di Malaysia, saya fokus sudah deh saya tangani tentang stroke aja. Ya, saya mempelajari tentang stroke, kemudian saya membuat kelas-kelas bebas stroke ya. Alhamdulillah sampai hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke materinya begini teman-teman. Sebelum kita masuk kepada terapi stroke-nya, teman-teman, sahabat sehat semua, para terapis, para nakes ya, teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin hari ini
belum pernah menjadi seorang terapis, belum pernah menjadi seorang nakes, tapi juga mungkin ketemu, kenal, atau keluarganya sedang menderita stroke. Sebelum kita berobat tentang stroke, setelah pulang dari rumah sakit nih, ya, teman-teman perlu memahami karakteristik penderita stroke. Ya, apa karakteristik dulu penderita stroke? Kenapa? Karena ada beberapa yang perlu kita pahami karena beda usia klien, beda penanganan terapinya. Gitu ya. Usia klien stroke itu 80 tahun, 70, 60, 50, 40, 30 tahun dan seterusnya. Itu pasti beda karakternya, betul nggak? Ya. Karakter penderita stroke yang usianya 70 tahun ke atas, 80 tahun ke atas, itu pasti berbeda dengan penderita stroke yang usianya di usia produktif, 30, 40, 50. Itu pasti beda banget, gitu ya. Kemudian yang kedua, usia pasca terserangnya. Ya, jadi ada usia penderita stroke-nya, ada usia stroke-nya. Ini usia stroke-nya sudah berapa lama? Baru seminggu kena, 1 bulan, 3 bulan, dan seterusnya ya. Itu juga berbeda, karakternya berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu dampak dan akibat dari pasca stroke tersebut. Ya, itu juga yang mesti kita pelajari. Gitu. Ketika tiga-tiganya ini kita ketahui secara sama-sama, kita ketahui secara pasti, secara detail, maka penanganannya insya Allah bisa lebih tepat. Nah, gitu ya. Oke. Saya izin lanjut ya teman-teman. Ini materi salah satu materi yang akan saya bawakan di training stroke komprehensif. Ya, jadi kalau teman-teman nanti ikut training stroke komprehensif akan dapat salah satunya materi ini. Ya, tapi tentunya malam hari ini tidak semua saya sampaikan gitu ya. Karena ini materi yang cukup penting dan panjang ya. Tidak selesai dalam 1 atau 2 jam ke depan. Oke, pertama kita perlu bagi dulu teman-teman kategori pembagian berdasarkan usia stroke. Ya, ini penting. Yang pertama yaitu 0 sampai 6 bulan, kemudian 6 sampai 12 bulan dan yang terakhir 12 bulan ke atas. Kenapa saya bagi menjadi 3 kategori ini? Karena tiga-tiganya ini teman-teman berbeda loh ternyata karakteristiknya itu. Kondisi pasiennya juga berbeda. Jadi kondisi pasien yang baru atau mau setengah tahun atau bahkan lebih dari setahun itu berbeda kondisi pasiennya. Ya, di sini ada nggak yang sedang mengalami stroke yang ikut malam hari ini atau mungkin yang keluarganya penderita stroke malam hari ini atau mungkin terapis atau nakes yang sedang menangani penderita stroke. Boleh dong ditulis di kolom chat atau boleh ngomong langsung. Silakan. Pernah nangani tapi belum tuntas. Udah mudahan maksudnya customernya. Oke, baik Bu Supiati. Itu usia stroke-nya sudah berapa tahun, Bu? Usianya kayak sekitar 65. 65. Oke, baik, 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 baik. Oh, ini banyak ya. Saya sedang menangani teman yang mendadak kena stroke. Abu Rayyan, saya sedang menangani penderita stroke. Kemarin malah pasien stroke saya ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang sudah bertahun-tahun. Sedang menangani pasien stroke sudah 10 tahun. Keluarga ada yang menderita stroke. Oke, baik. Teman-teman, para terapis nih, atau nakes, saya mau tanya. Kalau penderita stroke itu sudah lebih dari 1 tahun, kita tanya lagi nggak? Stroke-nya dulu itu iskemik apa hemoragik gitu? Penyumbatan atau pecah? Suka kita tanya nggak? Kak, Eh? ditanya dok, dokter. Ditanya ya? Ditanya.
Oke, ditanya. Oke, pertanyaan saya, teman-teman, kalau dia stroke-nya cuma sekali ya, ini catatannya stroke sekali, terus udah berlangsung lebih dari setahun, untuk apa kita tanyain lagi? Dulu stroke-nya iskemik apa hemoragik? Coba, alasannya apa? Alasannya apa kira-kira? Kenapa teman-teman nanyain? Dulu Bapak atau Ibu iskemik apa hemoragik gitu? Kenapa kita Supaya tanyain? tahu Ustadz, supaya tahu ini perkembangannya menjadi hemoragik enggak gitu. Yang tadinya mungkin dari iskemik menjadi hemoragik mungkin seperti itu ya Ustadz. Kan dia cuma kena sekali nih. Dia nggak kena 2 kali atau 3 kali. Dia cuma kena sekali. Nah, terus kita tanya gitu, padahal udah lewat setahun. Tujuannya untuk apa? Ini ada untuk tindakan terapi lanjutan. Untuk tindakan terapi lanjutan. Oke, boleh. Ada lagi? Untuk penanganan terapi. Oke. Untuk mengetahui penanganan yang tepat. Baik, siap. Oke, supaya penanganannya tepat. Ya, teman-teman. Setiap pertanyaan yang kita tanyakan kepada klien stroke, tujuannya memang untuk penanganan yang tepat. Nah, ternyata teman-teman, sahabat sehat semua, jika penderita stroke itu sudah lebih dari 6 bulan, dengan catatan dia baru sekali kena ya, mungkin bukan 2-3 kali kena. Kalau dia baru sekali kena dan udah lebih dari setahun, itu sudah tidak perlu kita ketahui itu stroke-nya hemoragik atau iskemik. Yang perlu kita tahu adalah hari ini kondisinya seperti apa. Nah, gitu ya. Karena itu udah nggak relate lagi dengan kondisi hari ini, apalagi sudah lewat dari setahun, gitu ya. Itu sudah tidak relate lagi. Karena baik iskemik ataupun hemoragik, ketika sudah lebih dari setahun, maka efek yang didapatkan ya oleh si pasien stroke itu akan semakin memburuk atau tidak, itu tergantung dari beberapa bulan sebelum bertemu dengan kita, gitu ya. Jadi eh, apa relate-nya kurang ketika kita ingin tahu dulu setahun yang lalu, atau bahkan mungkin stroke-nya udah 3 tahun 4 tahun, kita tanya dulu stroke-nya apa, iskemik hemoragik, itu sudah tidak penting lagi, tidak relate lagi gitu. Karena yang kita perlu lihat adalah hari ini kondisinya seperti apa. Apakah dia minum obat, ya, obat kimia, kemudian kalau dia minum obatnya apa, jenisnya apa, segala macam. Kemudian kita tanya hasil rekam medik terbarunya ada apa enggak, ya. Itu penting tuh. Kita tanya hasil cek lab misalnya ya, kadar kolesterol, kadar gula darah, kadar asam urat, hemoglobin dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kalau ada masalah pembengkakan di kaki, kita tanya ada gangguan jantung atau tidak, sudah cek jantung atau tidak, EKG atau ECG-nya dilakukan atau tidak. Kemudian bisa jadi juga masalah gangguan ginjal, cek ureumnya, cek kreatinnya, gitu ya. Dan data-data itu mesti data yang terbaru, bukan data yang sudah lebih dari 6 bulan yang lalu, bukan data yang sudah, apalagi data setahun terakhir itu sudah tidak relevan lagi untuk kita pakai, gitu ya. Oke, kalau untuk mengetahui eh, menjalar ke organ mana saja itu sama, Pak. Mau dia iskemik, mau dia hemoragik, itu sama saja. Yang kita lihat hari ini gimana kondisinya. Nah, sekarang kita bahas eh, apa saja sih kategori berdasarkan usia stroke-nya. Yang pertama, ketika dia baru terserang stroke, baru 0 sampai 6 bulan. Tadi saya cek di kolom chat ada yang baru kena stroke 3 bulan ya. Ada ya yang baru kena stroke 3 bulan.
Tadi siapa tadi ya? Pak Hendra, usia stroke 3 bulan. Ya. Pak Edi 3 bulan. Oh ya, baik. Nah, biasanya ini yang dialami oleh penderita stroke yang baru 0 sampai 6 bulan. Badan, tubuh lemas. Masalah pencernaan, kepala pusing atau memutar, pundak dan punggung terasa kaku dan berat, nafas sesak, pola pikir terganggu, mudah tersinggung, atau terjadi kemiringan pada bibir atau disebut pelo atau cadel. Ya. Oh, ada yang baru stroke 2 minggu. Ya. Kalau kram itu karena masih kaku, Pak. Masih ada kaku, ya. Masih ada kaku di otot, ya, gitu. Pak Edi, dari 8 ini ada yang dialami nggak, Pak Edi? Selain tadi itu kram, ada nggak, Pak Edi? Ada Pak. Apa tuh, Pak? Nomor satu, tubuh lemas. Oke, Terus pencernaan enggak, kepala pusing enggak. Terus pundak kaku nomor 4. Ya betul nomor 4. Nomor satu, nomor 4 sama nomor satu sama nomor 4 Pak. oke, Pak Edi, kalau BAB setiap hari nggak, Pak? BAB ya setiap hari. Lancar Pak kalau Setiap hari BAB, ya? Pak. Iya, Oke, tidak ada masalah ya, Pak, dengan BAB ya? ya tidak ada masalah dengan BAB. Oke, karena bagi sebagian penderita stroke biasanya masalah tuh, Pak. Dia bisa 4 hari, Oh, 5 hari sekali, gitu oh BAB-nya. gitu. Oke, Iya, oke. gitu. Oke, nanti kita akan bahas cara terapinya seperti apa sih, gitu ya. Iya Pak. Baik. Nah, ini karakteristik yang dialami oleh penderita stroke yang 0 sampai 6 bulan. Ya, oke. Ada ya Bu Dewi ya. Oke, baik. Nah, kemudian yang kedua, pasca stroke yang terserang di usia 6 sampai 12 bulan. Apa saja? Yang pertama, mulai terjadi kekakuan. Nah, ini tadi Bu Wilis ya, Bu Sri Wilis. 8 bulan ya, kaki tangan kaku. Sudah mulai terjadi kekakuan atau pemendekan otot atau disebutnya spastik ya, gitu. Tidak bisa fleksi lagi. Kemudian yang kedua, berat badan mulai menurun ya. Yang ketiga, sulit menelan. Yang keempat, kadang keluar air liur tidak terkontrol. Yang kelima, sulit beraktivitas. Yang keenam, ada penumpukan kotoran di telinga. Yang ketujuh, mudah tersinggung. Dan kedelapan, ingin diperhatikan. Teman-teman terapis atau tenaga medis atau nakes yang mengikuti webinar malam hari ini, saya ingin tanya nih. Ketika ada pasien stroke atau keluarga deh, keluarga penderita stroke, apakah Anda sering atau selalu memeriksa kondisi telinga pasien stroke? Coba dijawab. Apakah Anda sering memeriksa ketika terapis nih, lagi nerapi pasien stroke, dicek nggak kondisi kotoran telinganya? Atau keluarga penderita stroke selalu membersihkan nggak kotoran di telinganya atau ngecek? Tidak, tidak. Oke, ada lagi yang lain? Kira-kira, terutama teman-teman terapis nih. Pak Nasrullah dicek. Oke, selalu dicek, Pak. Bu Elis tidak. Oke. Yang lain gimana? Dicek atau tidak? Dicek, iya. Oh, ada yang tidak. Lebih banyaknya tidak ya. Oke. Ada sebagian beberapa yang ngecek bagus. Jadi, sahabat-sahabat, saya mau sampaikan bahwa ketika seseorang penderita stroke itu seseorang terkena stroke, maka
produksi serumen di telinga itu lebih cepat berproduksi 2 sampai 3 kali lipat lebih banyak, lebih cepat daripada orang normal. Nah, gitu ya. Maka kemudian penting bagi kita sebagai terapis, tenaga kesehatan ya yang menterapi pasien stroke atau keluarga penderita stroke atau mungkin Bapak Ibu yang malam hari ini hadir sebagai penderita stroke mesti rajin-rajin mengecek dan membersihkan kotoran di telinga. Jangan sampai terjadi penumpukan apalagi sampai pengerasan. Kenapa begitu? Karena ketika itu terjadi penumpukan atau penuh bahkan sampai mengeras, satu akan menimbulkan rasa gatal di telinga. Yang kedua akan membuat keseimbangan berjalannya menjadi tidak seimbang gitu. Jadi kalau ada penderita stroke kakinya udah kuat, tapi kok jalan bisa sempoyongan-sempoyongan. Nah, coba dicek kotoran di telinganya, ya. Apakah ada penumpukan atau tidak? Saya sering banget ketemu dengan penderita stroke, keluarganya itu tidak membersihkan kotoran telinganya, ya. Padahal coba deh kita yang orang normal aja, ya, membersihkan telinga kanan pakai tangan kiri, bisa nggak nih pakai korek kuping? Kita ngelihat kotoran telinga kita saja nggak bisa. Kita orang normal ngelihat kotoran telinga kita aja nggak bisa. Apalagi orang stroke, ya. Saya garuk-garuk gini, tangan kiri dengan telinga kiri bisa. Coba tangan kanan ke telinga kiri, nggak nyaman. Apalagi penderita stroke, ya. Udah tangannya sebelah nggak bisa bergerak, ditambah telinganya gatel lah, ya. Mau ngegaruk susah lah dan lain-lain, nggak nyaman. Itulah yang kemudian akhirnya emosinya jadi terganggu. Teman-teman pernah mendengar kisah ya bagi yang Muslim, ada seorang raja yang mati karena masuk binatang serangga, ya. Allah kasih tanda gitu, Allah kasih peringatan, cukup dimasukin serangga 1 ekor, lalu dia mati gitu ya, karena rasa dengungnya, ya gatelnya gitu ya, nggak keluar-keluar berhari-hari gitu ya. Akhirnya sampai dia mati hanya karena seekor serangga. Nah, penderita stroke juga demikian tuh, gatel, wah pusing gitu kalau nggak dibersihin. Maka dari itu, sebagai seorang terapis, salah satunya ketika kita ketemu dengan pasien stroke atau keluarga kita menderita stroke, maka mesti rutin dibersihkan, gitu ya. Jangan nunggu keras serumennya, apalagi sampai berkerak. Itu nanti sangat mengganggu keseimbangan dalam berjalan. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini kondisi penderita stroke yang dialami oleh mereka yang usia stroke-nya 6 sampai 12 bulan. Sekarang saya lanjut lagi yang ketiga, pasca stroke-nya 12 bulan ke atas. Ya, tadi ada yang udah bertahun-tahun itu ya, tadi ya, stroke-nya. Yang pertama, sudah mulai mengalami kekakuan di sebagian badan, ya. Kemudian yang kedua, berat badannya menurun, ya. Berat badannya mulai menurun. Kemudian yang ketiga, sulit menelan. Yang keempat, kekakuan pada zona tulang belakang. Kemudian yang kelima, sulit beraktivitas. Yang keenam, masih ada penumpukan kotoran di telinga. Yang ketujuh, mudah menangis. Yang kedelapan, rentan terjadi serangan stroke kedua. Nah, sahabat sehat, hal-hal ini kalau kita samakan tindakan terapi antara pasien stroke yang baru di bawah 6 bulan dengan pasien stroke yang sudah di atas 1 tahun, kira-kira tepat tidak? Nah,
ya, karena beda karakteristik, ya, beda karakteristik. Apalagi kemudian yang terganggunya itu adalah beberapa organ tertentu. Nah, yang sering kali saya sampaikan bahwa ketika saya melakukan visitasi ke penderita stroke ya di rumah gitu ya, ada penderita stroke-nya laki-laki, istrinya masih ada, masih inilah ya, masih bisa melayani gitu ya. Saya tanya tuh ke si bapak ini, Pak, masih bisa bangun gak Pak alat vitalnya gitu ya? Masih bisa berdiri tidak? Masih. Oke. Berarti teman-teman, sahabat-sahabat semua, saya sampaikan, Bapak kena stroke sudah berapa lama? Sudah 6 bulan lebih. Sampai 6 bulan ini Bapak sudah berapa kali keluar? Nah, ya, kalau dia tidak mengalami ejakulasi, ya selama 6 bulan berbulan-bulan, maka itu akan timbul masalah baru. Apa itu? Pembengkakan kantong prostat atau kelenjar prostat. Kenapa itu terjadi? Karena walaupun orang itu terkena stroke, tetap saja produksi sperma akan terus berjalan. Gitu. Tidak akan berkurang. Ya, dia akan terus berjalan. Maka seperti halnya orang minum, orang makan, ya perlu ada sekresi kan, perlu ada pembuangan. Kalau sering minum ya buang air kecil, kalau sering makan ya pasti BAB. Sama, ketika sperma ini terproduksi terus-menerus, ya solusinya harus dikeluarin. Nah, banyak banget ya penderita stroke, keluarga penderita stroke tidak memahami ini. Sehingga kemudian pasangannya ini tidak dikeluarkan gitu ya. Yang terjadi akhirnya kantong prostatnya membengkak gitu. Terus bagaimana Pak kalau seandainya istri saya sudah meninggal, saya stroke, anak-anak saya semuanya laki-laki, kan nggak mungkin bisa gitu ya. Maka solusinya makan kukusan tomat sehari 2 butir atau 3 butir. Kok tomatnya dikukus, tidak dikupas, tapi langsung dikukus. Tomat yang sudah merah ya, langsung dikukus, kemudian dimakan pagi sore minimal satu-satu atau pagi siang sore. Karena dari biji tomat itu ada kandungan salah satunya adalah likopen. Nah, likopen itu bisa menghambat proses apa namanya di kelenjar prostat itu produksi spermanya. Artinya bisa lebih lambat, gitu ya. Tapi memang secara fitrahnya ya mesti dikeluarkan, gitu ya. Nah, jangan sampai sudah kena stroke, masih suka pusing, istrinya ada, dia sendiri baru umur 40-an gitu ya. Terus nggak dikeluarin, ini akan timbul masalah baru akhirnya ya. Jadi istrinya bilang, si bapak ini emosinya meledak-ledak, orang sehat aja kalau nggak keluar-keluar meledak-ledak emosinya. Apalagi orang stroke, gitu ya. Sudah baperan terus juga nggak keluar. Nah, ini perlu kita berikan pemahaman juga kepada keluarga pasien stroke, gitu ya. Saya izin lanjut lagi teman-teman ya. Oke, mumet ya, jadi mumet betul. Oke, lanjut. Nah, kemudian dari semua keluhan-keluhan tadi itu, mana yang mesti didahulukan sebagai prioritas pengobatannya? Boleh dong buat teman-teman terapis stroke nih, terapis-terapis yang sudah menangani pasien stroke. Dari sekian banyak keluhan tadi yang dialami karakteristik, terapi apa yang sering sahabat-sahabat sehat, para terapis, praktisi kesehatan atau nakes lakukan kepada pasien stroke? Boleh ditulis di kolom chat. Ya, apa aja sih terapi yang sering dilakukan? Pertama kali lah, bukan sering. Yang pertama kali dilakukan apa, lalu terapi keduanya apa, ketiganya apa, dan seterusnya. Pak Rahmat, relaksasi dan kejiwaan biar stabil, cakep. Ya,
Oke, karena tadi itu ya ada baperan, ada mudah menangis, ada mudah emosional ya, perlu direlaksasi, perlu jiwanya distabilkan gitu ya. Tidak pakai stabilo ya pasti ya. Jenwu bekam, langsung umum Mugits. Wah, mantap. Oke. Umum Mugits tuh bagi yang belum tahu sini ya, puncak kepala sini. Bekam di puncak kepala. Relaksasi otot tangan dan kaki, hipnoterapi untuk menenangkan. Oke, motivasi ya dan lain-lain ya. Oke, langsung pijat ramuan. Pakai terapi biolistrik. Waduh, keren, mantap. Oke, teman-teman semua. Nah, saya mau sampaikan dulu begini ya, bahwa kita perlu tahu landasan diagnosa untuk mencari sumber akar masalahnya dan solusinya. Itu dikenal dengan patofisiologis stroke. Nah, ini dari Mas Takaraga menyebutnya P3DAS. Apa itu P3DAS? Ya, P1P yang pertama itu adalah pencetus dari pikiran, cedera, trauma. Jadi, ketika seseorang itu 100% lah, ya kalau saya boleh bilang, bahwa pencetusnya penderita stroke, termasuk penyakit-penyakit lain, itu pasti dari kejiwaan. Ya, kolbunya masalah, gitu ya. Kolbunya masalah, pikiran, cedera atau traumatik, gitu ya. Maka kita perlu selesaikan pencetus-pencetusnya ini supaya tidak lagi terjadi pengulangan serangan yang kedua dan seterusnya. Kemudian P yang kedua yaitu penyumbang. Ada yang penyumbang nih. Tadi pencetus, yang kedua penyumbang. Apa itu penyumbangnya? Gaya hidup tidak sehat, sering begadang, ya makan-makan junk food, ya kemudian eh, alkoholik, rokok, ya dan lain sebagainya. Ngecek psikologi pasien dan keadaannya seperti apa? Nanti Bu Aida, saya akan bahas ya. Jadi gaya hidup yang tidak sehat ini juga mesti kita perhatikan teman-teman bagi penderita stroke. Jadi kalau dia datang, ini yang saya lakukan ya. Ketika penderita stroke itu ketemu dengan saya tanya kesehariannya bagaimana. Bapak ini kerja, oke, kerjanya di mana? Di Pertamina, oke, bagian apa? Nah itu mesti detail tuh. Karena Pertamina kan banyak, ada yang bagian kantor, ada yang bagian lapangan. Di lapangan juga banyak, ya. Ada yang kerjanya berat, ada yang kerjanya ringan-ringan saja gitu ya. Ada yang kerjanya menuntut pemikiran yang lebih kuat dan lain sebagainya, ya. Nah, itu kita perlu tahu, ya. Itu dalam sesi konsultasi. Makanya ada namanya skill konsultasi, ya. Teman-teman, kalau ingin belajar tentang skill konsultasi, salah satunya ada di materi stroke komprehensif, ya, training stroke komprehensif. Nanti saya akan bahas. Tapi mungkin teman-teman yang belum punya kesempatan untuk belajar training stroke komprehensif itu, tapi ingin belajar kemampuan konselor sebagai konselor untuk memberikan konsultasi kepada pasien, bisa belajar di e-course saya ya, salah satunya ada e-course skill konsultasi. Di sana teman-teman bisa belajar bagaimana cara memberikan konsultasi yang tepat, yang efektif, yang tidak menjadi beban ke kitanya. Nah, gitu ya. Karena kita sebagai terapis atau tenaga kesehatan atau konselor itu kadang sering jadi tempat sampahnya pasien atau keluarga pasien. Sering menjadi pasir hisapnya akhirnya karena saking empatinya kita, dia sedih kita ikut sedih ya, bahkan kepikiran dan lain sebagainya ya. Kadang menemukan kebingungan-kebingungan ketika terapi. Nah, teman-teman bisa belajar di skill konsultasi. Itu e-course-nya online, bisa dilihat di YouTube private ya, bisa diakses hanya ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran, pembelian ya, nanti akan dikasih. Dan aksesnya seumur hidup. Selama YouTube masih ada,
maka itu bisa diakses gitu ya. Yang penting nggak hilang aja linknya ya. Nanti kalau hilang bisa minta lagi ke admin ya gitu. Nah, teman-teman bisa belajar skill konsultasi itu supaya apa yang kita lakukan itu benar karena dari P1 dan P2 saja ini kita membutuhkan kemampuan skill yang tepat ya, konsultasi skill konselor yang tepat karena tadi menyetabilkan perasaan, menyetabilkan jiwa ya. Ini jiwanya bermasalah atau tidak. Ini orangnya baperan atau bagaimana-bagaimana itu teman-teman bisa pelajari di skill konsultasi. Ya, di training struktur komprehensif akan dipelajari ya gitu ya. Mungkin buat yang sudah kemarin kita baru ada pembinaan ya buat yang alumni angkatan 1 2 3 ya itu skill konsultasi kemarin malam. Kemudian yang ketiga, P yang ketiga penyebab. Nah, baru kita masuk nih fase penyebabnya. Apa itu? Riwayat penyakit. Jadi penyakit-penyakit yang dialami seperti diabetes, ya, kolesterol, pengentalan darah, asam urat, hipertensi, itu tuh di urutan ketiga, gitu ya. Urutan pertamanya itu tadi pencetusnya dulu apa? Pikiran, cedera, trauma. Kemudian P yang kedua penyumbangnya gitu kan gaya hidup yang tidak sehat. Kita perlu ngecek dia ngerokok apa enggak, dia alkoholik apa enggak, dia workaholic apa enggak, ya. Dia NPD apa enggak? Oh, hari ini ada istilah NPD ya, narcissistic eh, apa physical disorder atau apa begitu ya. Pokoknya orang itu narsis lah, gitu ya. Kalau dia nggak diperhatiin, dia nggak mau, dia pengen jadinya pusat perhatian, dia nggak mau disalahin dan lain sebagainya itu NPD ya. Kadang orang nggak sadar juga tuh kalau dia mengalami NPD. Ya, ketika dibilang, eh, Anda NPD ya? Enggak, saya biasa aja. Nah itu bisa jadi NPD. Karena nggak mau dibilang NPD ya, gitu ya. Nah jadi untuk ngecek tadi salah satunya dengan apa memiliki skill konsultasi, skill konselor, gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi dari riwayat penyakit ini kita bisa tahu jelas, oh dia diabetes, berarti harus ngapain. Dia kolesterol, berarti mesti diapain. Dia asam urat, berarti mesti diapain. Oh dia jantung bengkak, dan lain sebagainya. Baru kita masuk ke sana gitu. Kemudian D-nya, D-nya yaitu dampak. Dampaknya apa? Dampaknya iskemik dan hemoragi. Pecah atau penyumbatan. Jadi iskemik dan hemoragik itu adalah dampak dari penderita stroke. Ya, ada 3 tahap sebelumnya, sebelum masuk ke pada dampak yang dialaminya. Kemudian A-nya akibat. Akibatnya apa? Yaitu kelumpuhan. Nah, berarti kelumpuhan itu adalah akibat dari P3 dan D-nya. Gitu ya. Terakhir baru solusinya. Solusinya kombinasi terapi yang tepat. Jadi nggak bisa nih terapinya hanya satu saja. Misalnya hanya bekam saja. Atau hanya pijat saja. Atau hanya akupuntur saja. Itu kurang maksimal, ya kurang maksimal. Saya mengatakan bukan tidak bisa, tapi saya mengatakan kurang maksimal ya, karena tubuh manusia itu kompleks teman-teman, ya nggak bisa orang stroke kondisinya lemah dibekam nggak bisa, orang stroke tensinya tinggi banget dibekam nggak bisa, dia perlu diturunkan dengan treatment-treatment lain, dipijat, ya mungkin diakupuntur dan lain-lain. Nah, ini di di kolom chat teman-teman silakan bagi yang ingin apa namanya pesan skill konsultasi itu harganya dari 250.000 jadi 99.000 saja. Bisa diakses lifetime seumur hidup bisa diulang-ulang. Bisa nonton sambil makan, sambil santai ya.
sambil apapun lah. Tapi enaknya ya teman-teman serius ya nontonnya ya supaya bisa dapat ilmunya. Oke. Sudah kita ketahui nih P3DS-nya nih, pencetus, penyumbang, penyebab, dampak, akibat, dan solusinya. Oh, berarti kalau pencetusnya pikiran, entah mungkin misalnya ada hutang piutang, ada masalah dengan penipuan, ada masalah dengan pasangan, ya. Ada peristiwa, saya dengar ceritanya, suami istri mau bercerai, suaminya kena stroke, ya, gitu. Karena nggak kuat menahan stres karena bercerai dengan pasangannya. Kemudian yang rokoknya sehari bisa 1 sampai 2 bungkus, bahkan 3 bungkus, ya. Eh, Riwayat penyakitnya dan lain-lain, makan sembarangan apa segala macam. Wah, itu pasti jadi masalah. Kalau udah ketahuan P3DAS-nya atau pedasnya ini, patofisiologi struknya, maka teman-teman ada yang namanya 3 langkah kunci kesembuhan. Jadi kita mesti tahu dulu tuh hal yang tadi itu apa gitu ya. Nah, 3 langkah kunci kesembuhan ini atau saya sebutnya 3 asas kesembuhan. Yang pertama, langkah kunci yang pertama yaitu teman-teman mesti tepat diagnosanya. Diagnosa ini tepat. Yang sering banget kita tidak tahu yaitu masalah bicara, gangguan bicara. Ada ketemu pasien yang kita nanya A, jawabnya B, ada. Kita nanya apa, jawabnya kemana-mana juga ada. Ada yang tiba-tiba nangis sendiri. Ada yang tiba-tiba meledak-ledak emosinya. Ada yang hanya bisa ngomong 1 2 patah kata. Ya, 1 atau 2 kata. Dan itu berulang. Hanya itu aja. Nggak ada omongan yang lain. Itu juga ada. Ya. Nah, ini kita perlu diagnosa nih. Ini orang kenapa ya? Ada juga orang stroke yang dia lupa nama pasangannya, lupa nama anak-anaknya, lupa alamatnya, dan lain sebagainya. Yang lebih bermasalah ketika pasien stroke ini lupa 1 atau 2 nama anak, di mana anak itu yang ngurusin si penderita stroke. Coba, udah diurusin, misalnya anaknya 5, lalu yang 4 dia tahu, yang 1 dia lupa namanya siapa, namanya dia lupa tuh. Nah, kesel gak kira-kira anaknya? Udah diurusin, ya, lupa namanya. Itu ujian keikhlasan anaknya. Padahal bapaknya bukan lupa, tapi disebutnya afasia. Afasia nominal. Afasia nominal itu dia lupa sebagian kosakata. Jadi ada kata-kata yang hilang memang terhapus. Nah, makanya perlu diingatkan lagi, perlu dikenalkan lagi, perlu di reminder lagi gitu ya, supaya dia ingat kembali. Ada juga kasus penderita stroke yang hari ini ingat, besok lupa. Hari ini ingat, besok lupa lagi. Ada tuh yang begitu. Kenapa begitu? Karena ruang lemari untuk menyimpannya ini sudah rusak. Sehingga kemudian ketika dia masuk ke sini, hilang lagi, masuk, hilang lagi, masuk, hilang lagi gitu. Ya, karena itu tadi rusak. Maka dia perlu di switch lokasinya. Kan tubuh itu menyilang ya. Gerakan tangan kanan itu karena perintah yang kiri, otak kiri. Begitu juga ketika memori. Ya, begitu juga ketika memori. Memori itu bisa tersimpan di kanan, bisa tersimpan di kiri. Kalau kemudian sebelah kirinya ini rusak, lalu kemudian kita melakukan gerakan-gerakan lagi di sebelah kanan, harusnya nyimpannya di kiri, karena rusak, hilang lagi, hilang lagi. Makanya ada orang-orang stroke yang hari ini diterapi bisa bergerak, besoknya nggak bisa lagi. Hari ini terapi bisa bergerak, besoknya nggak bisa lagi. Kenapa? Karena ketika dia nyimpan ke sebelah kiri, ini simpanannya nggak bisa lama nih karena rusak. Maka perlu disimpan di kanan. Cara nyimpan di kanannya bagaimana? Ada namanya teknik HDO kepala, ya, penusukan dengan jarum akupuntur di wilayah kepala yang selurusan dengan anggota tubuh yang bermasalah, lateral. Nah, tekniknya itu nanti akan hanya bisa dipelajari di
training stroke komprehensif. Maka kita masih tahu nih mendiagnosa, bukan cuma sekedar nanya stroke-nya dulu iskemik atau hemoragik, pecah atau penyumbatan. Nggak cuma itu. Dari mulai minum obat, keseharian, segala macamnya kita mesti tanya. Makannya bagaimana? Kita mesti tanya. Maka ketika kita memberikan konsultasi, teman-teman, itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kita kasih tahu caranya. Bangun tidur harus ngapain, habis itu ngapain, ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain, sebelum tidur, dan segala macamnya. Jadi diagnosa itu penting, teman-teman, untuk menentukan tindakan dan obatnya. Oke, yang kedua, langkah kunci yang kedua, tindakan. Tindakan yang tepat, sebuah keputusan yang diambil berdasarkan hasil diagnosis. Ya, hasil diagnosa. Nah, hasil diagnosa itu eh, beragam kan, gitu ya. Maka penting sekali untuk kita bisa mengetahui diagnosa yang tepat agar tindakan terapinya tepat. Contoh misal, saya mau tanya aja ke teman-teman yang alumni TSK jangan jawab. Ini kalau tangannya nekuk begini ke dalam ya, pergelangan tangannya menekuk ke dalam. Ini yang memendek otot mana nih? Otot luar atau otot dalam yang mendek? Otot luar atau otot dalam yang mendek? Dalam. Otot dalam. Yang memanjang otot mana, Bu? Otot luar. Otot luar. Kalau tangannya naik begini, Bu. Nah, kan orang stroke kan begini nih ya. Ya, ini yang memendek otot mana, Bu? Otot dalam. Otot Otot dalam dalam. yang mana? Otot dalam bagian mana? Lengan bawah, lengan atas. Lengan bawah. Ini yang begini nih. Kan tadi begini, lalu begini. Nah, ketika dia dia apa naik begini tangannya, itu Bagian atas. lengan bawah apa lengan atas? Dan atas. Lengan atas bagian mana? Luar. Bagian luar atau bagian dalam? Bagian dalam. Dalam. Terus kalau dia nggak bisa ngangkat tangan segini doang nih. Nah, ini otot mana nih? Otot dalam juga berarti. Otot dalam bagian atas. Di bagian mana? Di tubuh bagian mana? Bagian Atas. Tangan. atas. Tangan atas. Lengan atas. Sini. Atau di sini. Ini lengan Lengan. atas. Lengan atas. Ini bahu, ini pundak. Yang buat Lengan. ngangkat ini nggak bisa. Lengan Yang atas mana? bagian bawah. Nah, banyak yang belum tahu. Kalau tangannya nggak bisa ngangkat ke atas ini, karena ngunci di sini, Bu. Di ketiak ngunci, sama di sini. Di bagian otot samping sini ngunci. Narik dia mendek. Makanya nggak bisa ngangkat. Kayak baju kita aja, Bu, ditahan tuh. Nggak bisa ngangkat dia. Gitu. Kemudian yang tangannya tadi di sini, Bu, ya Bapak Ibu semua, ini bukan hanya di bagian lengan bawah sini, lengan dalam, lengan atas di bagian dalam, bukan hanya itu, tapi juga di sini bisa memendek. Nih, ngunci dia. Kalau dia ngunci, narik juga dia, Bu, begini, gitu, ya. Makanya kalau untuk menurunkan tangan yang ada di sini supaya turun ke bawah, itu cukup dibongkar di bagian tangan di sini, namanya totok kabataki. Ya, ini ada di ilmu stroke komprehensif. Kemudian yang kedua di sini, di bagian pundak belakang. Ya, di pundak belakang ada 3 titik, pakai totok kabataki bagian kepala. Ya, itu dia langsung turun, Bu. Ini tangannya. Mau dia udah setahun, 2 tahun, 5 tahun, tangannya begini, dia bisa turun langsung. Gitu. Ya. Tindakan yang tepat berdasarkan hasil diagnosa. Maka ketika kita mau mendiagnosa penderita stroke, salah satunya adalah fisiodiagnosis. Cek nih, seluruh jarinya dicek. Jari-jarinya dicek, pergelangan tangannya dicek ya, lengan bawahnya dicek, sikunya dicek, lengan atasnya dicek, bahunya dicek, pundaknya dicek, keteknya dicek ya semuanya, kakinya semua.
itu perlu dicek dan ada catatan ROM-nya. Kita catat, skornya juga kita catat. Ya, itu penting. Ya, apalagi kemudian tadi bahas tentang diagnosanya di awal. Kalau saya penderita stroke, sebelum saya terapi, saya pakai ini dulu. Ya, ini namanya Kigisi Holistik. Nah, ini Kigisi Holistik ini teman-teman bisa pelajari ini tanpa perlu ikut juga training stroke komprehensif. Ya, tapi kalau mau ikut training stroke komprehensif itu dipelajari juga. Tapi kalau saya pengen belajar ini aja deh buat mendiagnosa, itu juga bisa. Di alat ini teman-teman bisa mendiagnosa 30 lebih parameter kondisi organ tubuh kita dari mulai pembuluh darah, otak, ya, jantung, ginjal, liver, tulang. Kalau perempuan itu sampai ke payudara, ke rahim, ya. Kalau laki-laki itu sampai ke sperma, sampai ke fungsi alat vital, ya. Itu semua bisa dicek dengan alat ini dan bisa ketahuan. Bahkan potensi terkena stroke, potensi terkena serangan jantung, potensi terkena kanker, tumor, kista, miom, itu bisa kelihatan, kebaca dari alat ini. Bahkan alat ini bisa mendeteksi orang itu temperamen atau tidak, ya, memorinya hilang atau tidak, dan lain-lain, itu bisa kebaca di alat ini, gitu ya. Jadi kalau ada ini ibu saya sudah mulai lupa, kenapa ya? Nah, kalau kita cek di alat ini nanti kebaca tuh memorinya bagaimana, kemampuan memorinya apakah sudah mulai berkurang atau belum, gitu ya. Alat ini harganya berapa? Nah, silakan Kang Tommy ditulis di kolom chat ya, harganya berapa, dan teman-teman yang mau bisa langsung belajar ini nanti. Belajarnya via Zoom ya, belajarnya via Zoom. Alatnya dikirim dulu ke rumah, nanti habis itu diinstal di laptop. Kalau nginstalnya nggak bisa, juga bisa dibantu sama kita dari pusat untuk menginstalnya melalui remote. Ya, lalu habis itu baru nanti saya akan ngajarin teman-teman cara membacanya. Nah, gitu ya. Cara pakainya dan cara membacanya. Dan ini cepet banget balik modal karena biaya biaya diagnosanya dengan pakai alat ini itu kalau saya itu di 250.000. Ada yang teman-teman 150.000 per pasien, gitu ya. 150.000 kalau 10 aja udah 1,5 juta ya. 20 orang udah 3 juta. Kalau saya 250.000 ya. Saya bawa kemana-mana. Kadang di kafe ketemu dengan orang ngobrol-ngobrol-ngobrol. Pengen diagnosa cepat karena ngediagnosanya nggak nyampe 3 menit udah selesai. Hasilnya bisa kita kirim ke PDF. Nanti baru habis itu kita bisa lakukan konsultasi dengan dia gitu ya. Jadi kadang saya bawa alat ini lagi main di kafe ketemu orang, terus orang tiba-tiba ngobrol-ngobrol pengen diagnosa, keluarlah duit 600.000 gitu ya 2 orang. Ya, cuman diagnosa 3 menit, hasilnya kita kirim lewat PDF di WA, terus kita jelasin by WA atau telepon gitu ya, untuk menjelaskan hasil diagnosanya gitu. Nama alatnya Kigisi Holistik, Quantum General Check Up Holistik. Teman-teman, alat ini bisa teman-teman kalau mau cari di online ada, murah, tapi satu, tidak garansi. Dua, kalau apa namanya, cara belajarnya, cara bacanya nggak bakalan bisa di online ya. Seller nggak bakalan mau ngajarin cara bacanya ya, gitu. Install dan segala macam. Kalau ini garansi, garansinya itu tuker baru teman-teman. Ini alatnya kayak gini, ya. Tinggal ditempelin doang tangannya di sini. Tempelin tangannya di sini selama 1 sampai 3 menit. Nanti di sini ada lampu, lampunya berubah jadi biru. Kebaca semua nanti, ya. Datanya semua kebaca, gitu ya. Nah, ini saya kasih spill ini deh. Apa namanya? Ini kita kan lagi bahas diagnosa dan tindakan ya. Nanti masuk ke sini. Ini ada pemeriksaan gigi si holistik. Nah, ini lihat teman-teman nih. Ya, ini pasien-pasien umum saya nih. Udah banyak banget. Belum peserta TSK, ya. Nah, terus ada lagi TSK batch 3,
Ada lagi TSK B1. Coba ini udah kalau diuangkan ini sudah berapa nih teman-teman ya? Nah, ya, dan ini masih banyak lagi yang nggak masuk di sini ya. Karena saya apa namanya bisa nih contoh aja nih. Tes HMATSK. Tolong HP-nya dikondisikan, jangan coret-coret layar ya. Nah, ini contoh saja ya. Ini contoh misalnya saya buka yang ini aja deh. Misalnya nih, ini contoh aja ya. Hasilnya nanti seperti ini teman-teman. Terbacanya. Peredaran darah di jantung dan otak. Hasilnya bagaimana? Kebutuhan darah, segala macam. Ini kalau yang orang bermasalah di hambatan pembuluh darah, kelenturan pembuluh darah, kekentalan darah, kristal kolesterol, ya, itu sangat bisa memungkinkan terjadinya serangan stroke. Pasokan darah ke jaringan otak, ya, ini. Lalu kemudian di bawah sini, ya, ada lagi fungsi saluran pencernaan. Orang ada yang susah gemuk, dikasih obat apa aja nggak bisa, nggak sembuh-sembuh. Nah, bisa jadi pencernaannya bermasalah, ya. Ketahuan nanti di sini. Nah, livernya bagaimana? Ngebaca semua. Kantong empedu ini seperti apa, fungsi pankreasnya bagaimana, dan lain sebagainya. Ya, Komala Nabil, mohon maaf, Ibu, HP-nya tolong dikondisikan, Ibu Komala, karena coret-coret layar nih. Kemudian fungsi paru, ya, paru-paru nih, ketahuan, ya, kok sering sesek, kok napasnya bagaimana segala macam, ya. Nah, ini nih, di sini ada indeks memori teman-teman nih. Kalau orang itu kok sering lupa, udah mulai gampang lupaan, ya, kita bisa cek di sini. Ternyata indeks memorinya seperti itu, ya. Iya, ini tipe yang terbaru, Pak. Dan eh, kita apa namanya yang terbaru itu lebih lengkap dia. Ya, hasil pemeriksaannya lebih lengkap karena softwarenya juga sudah software yang terbaru. Gitu teman-teman ya. Jadi apa namanya kita bisa pelajari ketepatan diagnosa itu karena itu menentukan salah satu tindakan yang awal ya, tindakan yang awal agar pasien kita bisa kita tangani dengan tepat. Kita baru masuk di langkah kunci yang kedua ya. Ini langkah kunci yang pertama yaitu tepat diagnosa ya. Diagnosanya kalau seluruh alumni TSK Training Instrument Komprehensif itu saya ajarkan cara membacanya seperti itu ya, gitu. Harganya tadi tuh Pak, tadinya harga aslinya 7,5 juta jadi hanya 3,5 juta ya. Silakan nanti japri admin ya. Perlu laptop OS versi berapa? Android aja. Android lagi, sorry. Windows ya, Windows 7 udah bisa, Windows 8, 9, 10, 11 sudah bisa ya. Yang penting jangan Mac ya. Kalau dari Apple itu belum bisa ya. Karena OS-nya dia pakainya yang Windows ya, softwarenya gitu. Kalau saya pakai ini, saya pakai Microsoft Surface Pro. Microsoft Surface Pro yang touchscreen ya. Jadi enak kita kasih penjelasannya ke pasien gitu ya. Enteng dibawa-bawa, sama alatnya juga enteng dibawa-bawa ya. Bisa dibolak-balik gitu. Bisa jadi versi tab-nya gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi setelah kita tahu nih, oh diagnosis seperti itu berarti tindakannya harus ngapain? Contoh, pasiennya gemuk, kakinya bengkak, harus diapain? Pasiennya kurus, perutnya cekung, terus pakai sonde, itu harus diapain? Ya, teman-teman, kalau ketemu penderita stroke yang pakai sonde, ya, atau yang mulutnya apa namanya susah ngomong, ya, terus juga air liurnya keluar terus, ya,
pakai selang, itu terapinya cukup di terapi pijat kepala, ya, Toto Kabataki sampai di wilayah leher sini, kemudian lidahnya ditarik, digerak-gerakan, itu 1 sampai 2 kali terapi itu sudah bisa bergerak lagi, ya. Oke, sudah bisa bergerak lagi. Nah, kemudian yang terakhir, tepat obatnya, ya, tepat obat herbal. Teman-teman, kalau untuk ketika teman-teman nanti belajar terapi stroke komprehensif, ini akan dipelajari nih, obat-obat herbal apa yang diberikan untuk penanganan stroke, ya. Teman-teman bisa racik sendiri nih kayak gini nih juga ada nih di belakang saya ini, ya. Daun pala, pegagan, daun ungu, temu mangga, kunyit, ya. Di sini ada rumput mutiara, bawang dayak dan segala macam. Teman-teman bisa ngeresepin herbal-herbal kering atau juga herbal basah atau juga herbal-herbal yang mudah dicari gitu ya. Dalam peresepan herbal ya. Itu juga bisa. Itu untuk memperbaiki fungsi organ ya. Dan konsultasinya lifetime. Selama saya masih hidup, WA saya bisa aktif, teman-teman bisa konsultasi kapanpun ya. Di sini ada Pak Ahmad Sujatmoko ya. Pak Ahmad Sujatmoko ini salah satu alumni TSK yang rutin sekali konsultasi sama saya terkait herbal segala macam, lagi nangani pasien apapun, beliau konsultasi dan insya Allah saya selalu jawab, gitu ya. Oke, so teman-teman, ini semuanya sumbernya saya mengambil dari buku Sembuh Bahagia, ya. Buku Sembuh Bahagia seperti ini bukunya teman-teman. Kalau teman-teman nanti eh, mau pelajari dulu ya bukunya sebelum ikut training stroke komprehensifnya juga bisa. Kalau teman-teman nanti ikut training stroke komprehensif, insya Allah yang offline ya, insya Allah itu dapat buku ini. Buku ini harganya 250.000. Isinya ada 5 teknik terapi, ada 5 diagnosa, ya 5 diagnosa, 6 teknik terapi, ada 50 lebih resep herbal dan ada 60 lebih penyakit yang sudah saya tulis berdasarkan jenis penyakitnya, terapinya apa, herbalnya apa, cara meracik herbalnya bagaimana. Itu lengkap ada di sini di buku Sembuh Bahagia. Kalau teman-teman saya belum bisa ikut nih training TSK, ya udah bisa beli bukunya ini. Kalaupun tidak, saya sarankan teman-teman ikut training stroke komprehensif karena itu akan lengkap banget. Bagi teman-teman yang hari ini mungkin sedang mengalami stroke, saran saya keluarganya diajak untuk ikut training TSK supaya nanti bisa nerapi teman-teman semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi 3 langkah kunci tadi, insya Allah sudah cukup ya bisa membuat seseorang yang menderita stroke hari ini progres kesembuhannya bisa lebih cepat, mudah-mudahan atas izin Allah. Dan ini yang saya sampaikan adalah berdasarkan pengalaman saya yang fokus menterapi stroke ya di sejak tahun 2016 sampai sekarang atau yang saya tangani pasien-pasien stroke sebelum-sebelumnya sejak tahun 2004 sampai sekarang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Nadi Hasbi atas materinya di malam hari ini. Salam Insya Pak Allah kita Ustaz. akan lanjut kepada sesi tanya jawab ya. Jadi silakan rekan-rekan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan dari materi yang tadi sudah di-share ya oleh guru kita Ustaz Nadi Hasbi. Banyak hal banget tadi yang sudah di-share dan itu belum ada di beberapa webinar sebelumnya. Jadi silakan teman-teman untuk tuliskan pertanyaannya. Jawab nanti pertanyaan satu persatu. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan satu persatu, saya ingin memberikan informasi dulu kepada teman-teman sesuai dengan janji saya tadi di awal ya, bahwa insya Allah kita akan ada training stroke komprehensif di beberapa kota. Dan bagi rekan-rekan yang pengen mengikuti dengan mendapatkan harga spesial, silakan rekan-rekan bisa menyimak informasi ini sampai dengan selesai. Ya, karena nanti kalau rekan-rekan daftarnya nanti ketika kuotanya sudah terpenuhi, maka rekan-rekan akan membayar sesuai dengan harga normal. Ya, saya akan share terlebih dahulu dari kota yang paling dekat dengan kita. Di sini ada Bandung, ya. Alhamdulillah nih dari kemarin ya di
akhir 2024 banyak banget yang minta di mana di Bandung gitu ya, di mana di kota lain, ina dan itu gitu. Nah, alhamdulillah di Bandung kita eh, sudah bekerja sama dengan salah satu partner kita HMALC di sana untuk mengadakan training seru komprehensif di sana. Ya, ini di Bandung ada training seru komprehensif di tanggal 22 sampai dengan 26 Januari. Ya, dilaksanakan selama 5 hari, 3 harinya online, 2 harinya offline. Jadi yang offline itu di tanggal 25 dan 26, ya hari Sabtu dan hari Minggu. Ya, yang offline, yang online nanti dilakukan via Zoom seperti ini. Ya, di malam hari juga, dan biasanya dari jam 8 sampai jam 10-an ya. Dan itu selama 3 hari berturut-turut. Ya, yang dibahas ada diagnosa, skill konsultasi, herbal dan yang lain sebagainya. Ya, berapa Kang biayanya? Biaya normalnya adalah 2.750.000 ya. Kalau teman-teman daftar sekarang untuk 20 orang pertama itu dapat biaya termurah yaitu 2.500.000 dan tidak akan turun lagi. Jadi ini sudah mentok. Biaya termurahnya di angka 2.500.000 untuk 20 orang saja. Jadi kalau sudah di atas 20 orang ya harganya jadi 2.750.000 ya. Nah, kalau teman-teman yang dari luar Bandung misalkan dari daerah-daerah terdekat begitu ya, Cianjur dan lain sebagainya, Kuningan begitu. Nah, itu teman-teman bisa ambil yang free menginap saja 1 malam. Jadi 2 hari itu kan full belajar dari pagi sampai sore ya. Nah, itu teman-teman kan kalau misalkan pulang kemudian balik lagi besok pagi kan repot. Nah, maka teman-teman bisa mengambil penginapannya di malam hari. Nah, itu cuma 2.700.000 ya. Itu udah dapat free menginap 1 malam. Ya, ini sementara tempatnya di Hotel Enhail ya, Kecamatan Cidadap kalau tidak salah kecamatannya, Kota Bandung. Gitu ya. Nah, di training stroke komprehensif ini kami bisa memastikan ke rekan-rekan bahwa training ini adalah training terlengkap di Indonesia ya. Kenapa? Karena memang kita sudah mensurvei dan kita sudah ngecek ke beberapa tempat-tempat training begitu ya, yang membahas training secara komprehensif dari hulu ke hilir itu baru di HMA saja ya, baru di Healthy Mastery Academy. Kalau di tempat lain biasanya hanya membahas 1 jenis teknik, 2 jenis teknik atau 3 jenis teknik ya, tidak membahas berkaitan dengan yang lain, misalkan diagnosanya juga, ada herbalnya juga dan lain-lain. Kalau kita lengkap mulai dari diagnosa sampai dengan herbal sampai dengan teknik terapi. Jadi semuanya dipelajari ya secara lengkap di training seru komprehensif selama 5 hari ini. Begitu ya. Yang teman-teman dapatkan juga banyak ya. Saya coba pindah dulu. Nah, ini ya, teman-teman fasilitasnya dapat sertifikat ya, ada dapat kaos, dapat ID card begitu ya. Dapat alat praktek di tempat, ruang belajar, makan siang, snack gitu ya. Kemudian bonusnya dapat buku Sembuh Bahagia yang tadi sudah ditujukan oleh guru kita Ustaz Andi Hasbi. Dapat rekamannya ya, full rekaman nanti teman-teman dapat ya, rekaman pembelajaran. Kemudian 6 bulan pendampingan, jadi tidak hanya putus belajar selama 5 hari, seperti yang tadi disampaikan Ustaz Andi, kita akan terus pendampingan 2 pekan sekali, ya via Zoom seperti ini, kayak Pak Johan, Pak Ahmad, begitu ya, kemudian Pak Putu, kemudian beberapa teman-teman yang lain itu yang sudah menjadi alumni, dia akan tetap mendapatkan pendampingan 2 pekan sekali. Nah, kayak kemarin kita ada skill konsultasi, beberapa materi itu terbaru disampaikan oleh kita. Nah, itu gratis, tidak perlu bayar lagi. Ya, 2 pekan sekali nanti akan ada pendampingan. Baik itu kita mereview apa yang sudah teman-teman lakukan, kemudian kita evaluasi, kita review, atau nanti mungkin ada materi baru yang akan disampaikan. Begitu ya. Kemudian ini fasilitasnya juga banyak ya. Join komunitas terapi stroke Indonesia yang teman-teman nanti bisa menerima pasien-pasien stroke dari seluruh Indonesia ya, terutama mungkin di daerah-daerah terdekat ya. Nah, ini bersama dengan guru kita apa yang dipelajari banyak hal ya, mulai dari diagnosa, teknik konsultasi ya, 3 teknik pijat stroke, 3 teknik akupuntur stroke, 2 teknik bekam stroke, peracikan herbal, eh, apa namanya, teknik konsultasi dan lain-lain ya. Jadi banyak yang nanti dipelajari, tidak hanya 1-2 materi, tapi hampir 14 skill nanti teman-teman pelajari. Nah, ini juga yang kedua ada di Kota Palembang ya.
Jadi buat rekan-rekan yang ada di Kota Palembang, ini yang di Bandung sudah dicatat, rekan-rekan silakan langsung japri ini Bunda Fatimah. Ya, Bunda Fatimah kalau tidak salah ikut Zoom di malam hari ini. Silakan Bunda untuk di-share nomor teleponnya di kolom chat ya. Untuk yang di Bandung nih Bunda Fatimah, di-share nomor teleponnya di kolom chat supaya rekan-rekan yang mau daftar yang di Bandung ya bisa ikut ya. Bunda Fatimah silakan untuk share nomor teleponnya di di kolom chat. Oke, selanjutnya ini ada dari Kota Palembang. Bentar, saya share screen dulu. Oke, ini ada di Kota Palembang. Teman-teman, kalau misalkan Bunda Fatimah sudah share nomor teleponnya, nanti silakan rekan-rekan untuk bisa langsung menghubungi Bunda Fatimah sebagai HMLC di itu ya di Bandung. Kalau tidak, teman-teman bisa langsung hubungi saja. Nah, itu ya nomor telepon pusat. Nah, ini ada di Palembang ya. Palembang itu tanggal 15 sampai dengan 20 April. Ya, 15 sampai 17 April ini online-nya, yang offline-nya 19 sampai 20 April. Ini di Hotel Red Chills Solo Palembang. Ya, ini nama hotelnya doang Solo ya. Tapi tempatnya di Palembang. Itu nama brandnya. Oke, ini ada dengan Bu Dian ya. Biaya paling murahnya Bu Dian 3 juta. Kalau teman-teman nanti daftarnya mepet-mepet waktunya itu 3.500.000. Nah, tapi saya sudah informasikan ke beberapa HMIC kalau buat teman-teman yang daftar sekarang ya di sekarang-sekarang nih itu mungkin bisa dapat harga lebih murah lagi ya di bawah 3 juta. Mungkin 2.750.000 atau berapa. Silakan teman-teman langsung hubungi aja penanggung jawabnya HMIRC di daerah tersebut ya. Nah, ini ada nomornya Bu Dian, silakan teman-teman bisa dicatat nih. Ya. Nih dicatat nomor telepon Bunda Dian ya. Silakan rekan-rekan yang di dekat Palembang ya sekitarnya untuk bisa catat nomor Bunda Dian dan langsung menghubungi supaya bisa dapat harga lebih murah lagi ya. Kalau tidak salah untuk 5 atau 10 orang tercepat deh yang daftar itu dapat harga di bawah 3 juta. Silakan aja langsung hubungi Bu Dian, nanti bisa nego sama beliau ya. Ini langsung Bu Dian sebagai PJ penanggung jawab HMALC di Palembang ya. Sama ya materinya fasilitasnya sama, tanggalnya saja yang beda ya. Ini tanggal 15 sampai 17 April online-nya, offline-nya 19 sampai 20 April. Gitu ya. Ini di Palembang. Kemudian ada satu lagi, ini ada di Kebumen. Ya, ini ada di Kebumen. Saya coba share jadwalnya. Oke, ini ada di Kebumen. Dilaksanakan oleh Pak Andi ya. Sama Pak Andi Prapta Mulya nih di Kebumen. Nah, ini teman-teman nih yang daerah-daerah Kebumen begitu ya. Daerah dekat-dekat dengan Kebumen bisa merapat ke sini. Ya, ini ada Pak Andi yang melaksanakan tanggal berapa Kang? Tanggal 18 sampai 20 Februari. Ya, ini lebih dekat lagi ya. Habis Januari Bunda Fatimah, Februari ada Pak Andi, Maretnya April ya. April ada Bunda Dian nih, Februari nih. Sebelum Ramadan nih. Jadi Ramadan bisa teman-teman manfaatkan untuk melakukan terapi para pasien stroke. 18 sampai 20 April ya online-nya, offline-nya 22 sampai 23 April. Begitu ya, biayanya sama dengan Bunda Dian tadi ya, 3 juta, 3 juta setengah ya. Dapat diskon lagi tambahan bagi yang berangkat atau daftar sepasang ya, suami istri atau tim ya. Jadi daftarnya berdua itu jadi cuma 2.500.000 ya. Kalau daftarnya berdua. Jadi silakan teman-teman bisa ajak orang lain juga untuk daftar biar dapat diskon spesialnya. Begitu ya. Nah, kalau teman-teman daftar di 10 orang pertama juga mungkin nanti dapat diskon spesial. Ya, walaupun cuma daftar sendiri. Ini Pak Andi Prapta Mulya, silakan di Japri aja nomornya.
ya. Oke rekan-rekan, itu informasi dari saya mengenai tentang jadwal training seru komprehensif. Jadi buat rekan-rekan yang pengen ikut, silakan bisa langsung menghubungi nomor telepon dari HMALC di daerah masing-masing. Atau kalau teman-teman misalkan tadi kelewat nomornya, silakan tuh ada di kolom chat nomor telepon masing-masing HMLC. Atau langsung bisa menghubungi nomor telepon pusat saja. Nanti akan disambungkan ke HMLC di daerahnya masing-masing. Baik, kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk. Tapi mungkin saya izin menjelaskan kembali ya, memberikan penegasan bahwa training struktur komprehensif ini teman-teman tidak harus posisinya sebagai terapis ya. Karena hampir 30 atau 40% itu rata-rata peserta kita angkatan 1, 2, dan 3 rata-rata malah bukan dari terapis ya. Backgroundnya itu satu dari ibu rumah tangga banyak ya. Yang kedua itu dari keluarga pasien stroke. Jadi ada suaminya stroke, kemudian istrinya ikut. Ya, ada istrinya stroke, suaminya ikut belajar. Ada yang dia orang tuanya stroke tapi anaknya ikut belajar. Ya, anaknya sudah lumayan besar begitu ya, sudah di atas SMA, anaknya yang diikutkan belajar. Kemudian ada juga yang karyawan, ya ada karyawan pabrik begitu. Kemudian ada juga beberapa karyawan-karyawan besar kayak di entertain gitu ya, itu juga ikut. Ada juga dari produser apa di salah satu stasiun TV dia juga ikut gitu. Jadi ada beberapa kita coba menggali alasan-alasan kenapa mereka ikut di training stroke comprehensive. Salah satunya adalah selain dari dia pengen mengobati keluarganya yang sakit stroke, dia pengen apa namanya bisa bermanfaat untuk orang-orang yang saat ini sedang putus asa di tengah-tengah sakit stroke yang mereka derita. Ada juga di antara mereka yang karena mendapat kabar-kabar bahwa mereka akan dikeluarkan dari pekerjaannya, akan diberhentikan begitu. Akhirnya sebelum diberhentikan mereka belajar ini, ya. Mereka belajar training stroke komprehensif sehingga ketika diberhentikan mereka tidak bingung dan tidak apa takut begitu ya, karena mereka sudah punya skill yang bisa langsung mereka terapkan. Ya, jadi teman-teman tidak usah khawatir, teman-teman selepas dari training ini sudah bisa langsung langsung praktek ke orang terdekat. Karena memang kita full praktek tuh selama 2 hari teman-teman offline tuh full praktek dari pagi sampai sore tuh praktek semua. Saya udah pernah ngomong ya di training TSK 1, 2, dan 3 bahwa di training struktur komprehensif angkatan 1, 2, dan 3 itu di offline 2 hari itu saya udah pernah ngomong ke mereka bahwa materi kita akan padat, jadwal kita akan padat. Jadi kalau teman-teman tidak siap, maka teman-teman akan pusing, gitu ya. Dan ternyata ketika mereka mereka ikut, dia langsung bilang di selesai acara, ternyata benar yang Kang Tommy pikirin ya. Boro-boro kita mau mau istirahat tidur waktu istirahat siang, gitu kan? Ya, bahkan makan saja kita harus buru-buru karena setelah itu akan ada materi lagi, harus ada praktek lagi dan lain sebagainya. Jadi ini sebagai gambaran buat teman-teman. Jadi siapapun bisa ikut dan insya Allah bisa langsung dipraktekkan. Ya, bahkan kalau teman-teman setelah ikut training seru komprehensif, kalau yang sekarang terapis itu sudah bisa membuka hampir 10 layanan terapi baru di tempatnya. Ya, ada apa tuh? Kalau yang kemarin kita coba kasih ide ke para peserta apa aja satu? Ya, pengobatan vertigo, gitu ya, pelangsingan, kemudian apa namanya? Kalau pegal-pegal nggak usah ditanya ya, karena itu sudah menjadi bagian itu ya. Kemudian pereda nyeri, gitu ya, stroke, saraf kejepit dan lain-lain itu juga bisa. Dari teknik-teknik yang teman-teman pelajari itu udah bisa langsung menangani beberapa kasus, gitu ya. Oke, itu sedikit spill aja supaya teman-teman yang pengen daftar juga mendapatkan informasi lebih lengkap. Ya, kalau setengah-setengah juga nanti tidak tuntas, nggak enak begitu ya. Itu langsung japri aja, nomor admin ada di situ. Silakan tanya-tanya, nggak usah malu-malu, tidak berbayar nanya-nanya ya. Daripada nanti nyesel karena harganya setiap bulan bisa saja naik. Ya, tadinya kita tuh di 2,3 naik lagi 2,5 naik lagi di 2,750. Jadi kalau teman-teman pengen ikutnya tahun depan, ya nggak apa-apa. Tapi dengan harga yang paling terbaru nanti ya. Mungkin tahun depan bisa 3,5 atau bahkan 5 juta. Oke, ini ada pertanyaan dari
Bu Sri ini. Ini siapa namanya? Xiaomi. Saya langsung bacakan saja pertanyaannya. Ada pasien yang tangannya nggak nekuk, nggak ngunci juga, tangannya kebuka tapi nggak bisa gerak. Nah ini mungkin lemes ini kasusnya ya. Apa namanya? Lunglai nih tangannya. Biasanya kalau kayak gini tuh lunglai. Itu bagaimana Ustaz penjelasannya? Silakan. Ya, baik, makasih Kang Tommy. Jadi kalau kasusnya itu dia terbuka, ya, maka biasanya otot menariknya, ya, otot nariknya itu kan di dalam sini dan di luar sini ya. Ini mengalami kelemahan otot atau juga bisa ada gumpalan-gumpalan otot yang merengkel di sini nih, ya. Maka di sini ini ada 3 garis otot. Satu ini buat 2 jari, yang tengah ini buat 5 jari, yang di samping sini buat 3 jari. Dari tengah, manis, kelingking. Nah, ini semua dipijat. Tapi pemijatannya itu mesti searah, nggak bisa bolak-balik, gitu ya. Nggak bisa bolak-balik karena eh, kalau dia ke bawah itu buat tangan yang ngebuka nggak bisa nutup, maka pijatnya ke bawah. Gitu. Tapi kalau tangannya nutup nggak bisa ngebuka, maka pijatnya ke atas. Jadi kalau tadi tangannya kebuka nih nggak bisa nutup, nggak bisa begini, maka pijatannya dari yang dalam ini ke bawah semua, yang dari sini ini ke atas, ya ke atas supaya dia bisa ngebuka dan nutup. Nah gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua bisa pakai teknik yang namanya HDO, ya. Ditusuk ya pakai jarum akupuntur di otot-otot besar. Ya, pada saat terjadi denyutan, hentakan denyut otot, maka kemudian tangannya langsung digerakkan, difleksikan lagi supaya dia bisa bergerak. Nah, jadi ada namanya teknik totok kabataki, ada yang namanya teknik HDO, itu yang digunakan ketika mengalami tangan yang tidak bisa bergerak, ya, lunglai ataupun terjadi fleksi masuk ke dalam. Seperti itu, Kang Tommy. Siap, Masya Allah. Itu kebetulan 2 pasien saya yang lagi ditangani kasusnya begitu semua tuh. Nah, bisa juga pakai ini, bisa juga pakai stimulator. Pakai Nah, itu stimulator ya. juga bisa. Iya. Ya, itu 2 kasus saya Ustadz yang lagi saya tangani kasusnya begitu. Yang satu baru nggak nyampe 1 bulan, 3 minggu, alhamdulillah sekarang udah bisa jalan. Dua-duanya kendor, alhamdulillah berkat wasilah ilmu dari guru kita Ustadz Nadia Hasbi ya, yang tadinya tangan nggak bisa digerakkan, kaki tidak bisa digerakkan, barusan saya dapat informasi dari anaknya gitu yang ngurusin beliau itu sekarang kalau keluar dari kamar ke ruang tamu untuk nonton TV dia merembet, sudah merembet. Tidak perlu dibopong-bopong atau didorong pakai kursi. Paling kalau ke kamar mandi aja karena anaknya masih takut gitu ya. Nah, ini alhamdulillah. Ada satu lagi yang lebih parah pasien saya, kaki sudah bisa mulai merespon, tinggal tangan yang belum karena baru 1 kali ya, baru 2 kali saya kunjungin. Ya, mudah-mudahan nanti dikasih kemudahan. Ini ada pertanyaan lagi dari teman kita nih, satu pertanyaan lagi mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi ya yang mau dijawab. Saat mau bertanya terapi apa atau apa yang harus dilakukan untuk pasien stroke baru yang tidak bisa bicara karena lidah ujungnya seperti lengket nggak bisa digerakkan. Ini kaku biasanya ya, lidahnya kaku. Monggo Ustaz. Oke. Jadi kalau yang tidak bisa bicara biasanya terjadi kekakuan otot ini, otot lidah dan trachealnya di sini juga mengalami kekakuan sehingga pita suaranya juga mengalami kekakuan. Maka yang bisa dilakukan adalah pijat wajah, ya, pijat wajah, pijat kepala ini, semua dilakukan pemijatan, terutama di bagian bibir. Lalu lidahnya juga ditarik pakai kasa, tarik sampai mentok, lalu geser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, lepas, diulang lagi sampai 3 kali. Lalu ini trachealnya ini, kerongkongan ini dipijat ke kiri ke kanan, ya, pijat ke kiri ke kanan. Lalu di sini juga dipijat pelan ya, karena ini ada kelenjar getah bening. Maka ini dipijat di sini pelan-pelan. Pijatnya membuka seperti ini, ya, membuka seperti ini.
Ya, itu dilakukan bisa 2 hari 2 kali sehari atau setiap hari, boleh sehari sekali, ya. Seperti itu, Kak Tommy. Siap. Terima kasih banyak, Ustaz. Itu, itu tekniknya dipelajari juga tuh teman-teman di training stroke komprehensif ya. Jadi full ya, training stroke komprehensif itu full materinya dari hulu ke hilir, gak bakal rugi. Saya jamin pasti teman-teman apa namanya akan puas dengan materi yang akan diberikan oleh saat kita karena materinya bukan teori ya. Materi teorinya ada ya, skill konsultasi kan materi teori, tapi rata-rata materi indikasi itu materi pengalaman selama bertahun-tahun. Jadi teman-teman bisa langsung praktek dan akan merasakan hasilnya. Ini ada yang tanya satu lagi deh. Ada yang tanya dari Pak Taufik. Dokter saya punya penyakit asam urat. Levelnya 22,2. Wow, Insya Allah. Ini solusinya bagaimana? Dan kalaupun ada herbalnya apa ini? Oke, pertama Pak Taufik untuk kasus seperti ini, Bapak, saya nggak bisa selesaikan jawabannya di sini di Zoom karena ini perlu pendalaman ya. Saran saya Bapak boleh catat nomor admin, nanti minta diatur jadwalnya untuk konsultasi secara lebih lanjut. Karena ini bisa berakibat kepada gagal ginjal, bisa berakibat kepada robekan saringan ginjal, bisa juga berakibat kepada pembengkakan di tangan, di kaki ya, dan lain sebagainya. Maka tidak bisa saya jawab dengan selesai solusinya di sini. Jadi yang bisa saya sampaikan begitu supaya bisa lebih detail karena dengan kasus asam urat dengan nilai 2,2 itu sangat-sangat tinggi gitu ya Pak. Sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat berbahaya. Maka tidak bisa apa saya jawab selintas saja di sini. Gitu. Saya perlu dapat data yang lebih lengkap. Gitu ya Pak Taufik ya. Silakan nanti hubungi admin aja. Kang Tommy mungkin boleh dikasih nomor teleponnya. Nanti bisa diaturkan jadwal untuk konsultasi lebih lanjut supaya informasi yang saya dapatkan juga utuh. Jadi nggak cuma sekedar asam urat 22,2 ya, itu informasinya baru sedikit. Saya perlu dapat informasi lebih banyak supaya bisa memberikan saran herbalnya apa, terapinya apa gitu ya Pak ya. Seperti itu Kang Tommy. Siap. Makasih banyak Ustaz Andi. Oke, itu mungkin Baik. tadi pertanyaan terakhir, tapi saya ingin kasih informasi buat teman-teman. Mungkin tadi saya lihat di sini banyak teman-teman yang punya penyakit stroke ya, atau sedang dalam apa menderita stroke gitu ya. Kemudian juga ada beberapa sakit-sakit yang lain. Teman-teman bisa langsung japri nomor admin aja. Insya Allah kami dari pusat untuk teman-teman yang mungkin daerah Jabodetabek punya keluarga atau teman-teman sendiri saat ini sedang sakit stroke. Insya Allah kita juga punya beberapa alumni di daerah-daerah sini ya. Bahkan alumni kita sudah sampai ke daerah Makassar ya, kemudian daerah Padang, kemudian daerah Aceh ada Pak Rizal di Aceh, ada Lampung, kemudian Probolinggo ada, kemudian di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada. Jadi buat rekan-rekan yang mungkin ada di beberapa daerah yang tadi saya sebutkan, silakan japri nomor admin ya. Ya, baik teman-teman itu sakit stroke saat ini. Kalau sakit stroke jelas nanti mesti dikunjungi ya, karena perlu terapi fisik. Untuk teman-teman yang punya penyakit lain, silakan japri admin untuk nanti bisa dijadwalkan konsultasi langsung dengan Ustadz Andi Hasbi. Ya, insya Allah nanti beliau akan menyiapkan waktu khusus untuk konsultasi ya kepada rekan-rekan yang memang nanti ingin konsultasi. Oke, mungkin itu aja teman-teman materi kita di malam hari ini. Dan insya Allah kita di beberapa hari ke depan akan ada webinar lagi ya, dan juga di pekan-pekan ke depan sampai dengan akhir Januari juga kita akan ada webinar-webinar gratis seperti ini, yang tentu materinya tidak akan sama ya, tapi melanjutkan materi-materi yang sudah disampaikan. Jadi ilmunya akan terus berlanjut. Jadi pastikan teman-teman pantau aja grupnya ya, ambil yang baik-baik. Kalau teman-teman rasa teman-teman tidak perlu ambil ya tidak usah diambil begitu ya.
Tapi mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk memberikan informasi-informasi atau materi-materi yang baik-baik buat rekan-rekan. Begitu ya. Terima kasih banyak Ustadz Andi Hasbi sudah menemani kita di malam hari ini ya dengan materi beliau yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak juga buat rekan-rekan yang sudah hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dan ilmunya dari apa yang tadi sudah disampaikan. Pastikan rekan-rekan tidak menyesal dan mengambil kesempatan untuk ikut training struktur komprehensif sekarang juga, mumpung harganya sedang sangat ya, ini harganya masih terjangkau, belum harga normal yang kita berlakukan. Jadi silakan manfaatkan. Ya, bisa bisa teman-teman sendiri yang belajar, bisa keluarganya, bisa saudaranya atau siapapun lah ya yang teman-teman pengen orang tersebut bisa bermanfaat buat orang lain atau buat rekan-rekan sendiri. Begitu? Terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik, kasih banyak rekan-rekan. makasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.